Halo Mas Nur. Ya Mas. Kita masih membahas Stoa Mas Nur. Ya. Kemarin kita udah bahas kebahagiaan, Ya. kematian udah, persepsi udah. Kita sekarang tentang penderitaan Mas Nur. Jadi banyak orang yang merasa hidupnya menderita gitu Mas Nur ya. Nah, kita ingin melihat bagaimana sebenarnya penderitaan ini kalau kita lihat dari Stoa dan juga dari tasawuf Mas Nur ya, sufisme. Kata Seneca, salah satu tokoh Stoa Mas Nur, yang mengatakan kita lebih banyak menderita itu sebenarnya dalam persepsi Mas Nur ya, dibandingkan dalam kenyataan. Gitu. Nah, kemarin kita udah bahas tentang mengendalikan persepsi Mas Nur ya. Nah, gimana sebenarnya kalau tasawuf atau sufisme melihat penderitaan ini Mas Nur? Kalau Seneca mengatakan kita menderita sebenarnya dalam imajinasi aja gitu. Mungkin agak sulit ya untuk menjawab bahwa penderitaan itu hanya di pikiran karena Stoa mengatakan bahwa kita lebih banyak menderita dalam pikiran. Artinya mungkin menderita menderita benar, tapi di pikiran tuh lebih menderita gitu. Jadi lebih-lebihkan dalam pikiran. Ya, mungkin begini ya, kalau kita masuk dalam perspektif khususnya Rumi, makanya sering kita bahas kan bahwa derita itu ada derita keseharian, ada derita eksistensial. Jadi karena tidak semua derita itu adalah punya bentuk yang sama kan. Setiap derita itu punya hal yang spesifik terkait dengan derita itu sendiri. Nah, kalau kita masuk dalam ranah sofistik itu hampir-hampir jarang berbicara tentang derita keseharian. Sampian hilang dompetnya kapan, itu nggak masuk penderitaannya. Itu bisa disebut dengan derita keseharian, tetapi bagi sufi itu adalah bukan sesuatu hal yang memang itu menjadi intrik, hal yang perlu untuk ini ya, menjadi memberikan satu bentuk kecemasan. Cuma kadang begini, kadang ada derita keseharian yang bertubi-tubi kan? Sering kita bahas. Ada derita keseharian yang bertubi-tubi, sehingga dari derita keseharian yang bertubi-tubi itu pada akhirnya saya akan mempertanyakan semua ini apa kan. Misalnya saya mendapatkan satu derita A, muncul lagi derita B, terus beruntun seperti itu dalam hidup saya, sehingga saya bertanya, lalu semua ini sebenarnya apa sih? Kok ini semua datang terus-menerus ke dalam diri saya gitu. Akhirnya dari derita keseharian kita akan berlari menuju derita eksistensial. Nah, di sini Rumi bekerja tentang derita eksistensial seperti itu. Artinya tamu-tamu derita ini ya, tamu-tamu derita keseharian ini bisa jadi anak tangga spiritual untuk sampai pada kesadaran itu. Makanya memang ada dalam hadis, kadang Tuhan sengaja menggoncang kita itu untuk kembali mengingatkan diri kita begitu. Itu disebut dengan derita eksistensial. Artinya ketika kita mengalami derita kayak kehilangan dompet atau tabungan menipis, itu bisa jadi ada pesan Tuhan di situ Mas Nur ya. Begitu. Karena derita eksistensial ini pasti kaitannya dengan yang ilahi ya Mas Nur ya. Ilahi dan juga terkait dengan hakikat diri kita sih sebenarnya. Diri kita. Dari hakikat diri kita boleh jadi beralih kepada hakikat ilahi. Nah, yang menarik Mas Nur dari Stoa ini juga seringkali mengajarkan tentang negative thinking Mas Nur. Ya. Tapi negative thinking mungkin saya perjelas bahwa negative thinking itu untuk mengantisipasi jika hal itu benar-benar terjadi udah siap gitu Mas Nur. Jadi misalnya Stoa ini misal kita pagi-pagi udah berpikir wah saya akan ketemu orang yang kurang menyenangkan, mungkin akan berkurang duit saya, mungkin akan kehilangan ini kehilangan itu gitu ya. Nah, tapi harapannya adalah bukan kita untuk pesimis enggak, tapi ketika ini terjadi kita udah siap gitu Mas Nur. Nah, ini agak menarik kalau kita bandingkan dengan anjuran para motivator gitu ya. Yang harus positive thinking ataupun anjuran para sufi yang kita harus husnuzon terhadap takdir gitu ya, untuk berbaik sangka. Ini gimana Mas Nur ini kalau kita Stoa justru negative thinking untuk melatih diri kita gitu. Walaupun kata Mas Nur di video sebelumnya yang penting kan tujuannya nih. Kalau saya mencoba mencari persamaan dengan Rumi, saya ingat satu bait yang tentang
Rumi berbicara tentang was-was. Was-was. Nah, ya. Was-was. Dari kata Rumi, seandainya tidak ada was-was, seandainya tidak ada kekhawatiran, kalau dalam tanda kutip negative thinking ya, mana mungkin orang bisa waspada. Oke. Gitu. Ya. Waspada. Jadi mungkin saya mengalihkan ke sana ya, bahwa yang penting itu adalah kita punya kewaspadaan terhadap sesuatu gitu. Kalau misalnya kita punya prediksi tertentu bahwa oh nanti akan terjadi ya sesuatu yang buruk gitu kan, gitu. Misalnya kita ketemu orang yang selalu memberikan mengarahkan kepada sesuatu jalan yang tidak benar gitu kan, sebelum bertemu kan itu kita sudah was-was gitu, seperti itu. Rumi lebih bicara tentang itu sih, kalau berbicara tentang bukan negative thinking tapi was-was, khawatir. Itu akan mengantarkan pada kewaspadaan maksudnya. Ya, kewaspadaan. Tapi ada survei menarik juga yang pernah dilakukan gitu, ternyata 97% dari kekhawatiran itu atau was-was hal-hal yang buruk itu ternyata tidak terjadi, Mas Nur. Ya. Artinya banyak orang tersiksa justru oleh was-was yang dia bikin sendiri. Nah itu penyakit yang luar biasa. Makanya itu yang dimaksud Rumi. Kalau kita terlalu was-was, maksudnya was-was yang sudah melebihi kadar ya, yang bukan lagi, itu akan mengarah kepada satu ketakutan gitu. Saya mungkin tidak akan keluar rumah kalau itu kan, kalau begitu was-was yang begitu menghantui diri saya mungkin memutuskan untuk tidak keluar. Kondisi pandemi ini ya, itu akan berlebihan justru. Itu akan berdampak negatif terhadap perkembangan diri saya. Ya, artinya was-was juga perlu kita dudukkan secara proporsional seperti itu. Menarik ini Mas Nur. Jadi negative thinking tadi ternyata kalau dilihat dari sudut pandang Rumi adalah lebih pada was-was ya. Was-was. Dan itu akan melahirkan pada kewaspadaan gitu. Tapi kalau kita lihat gitu Mas Nur ya, negative thinking ini mungkin saat ini banyak orang menyebutnya dengan overthinking gitu Mas Nur. Dalam artian terlalu lebay, didramatisasi gitu ya apa yang terjadi gitu. Khawatir ini, khawatir itu, dan apa ya, kita nggak bisa lepas dari kondisi di mana kita menggunakan informasi dari sumber orang lain gitu Mas Nur, dari sosmed orang lain yang mempengaruhi kita, dan ini juga menambah was-was juga sih Mas Nur. Wah, orang udah pada punya ini, punya itu gitu ya. Ini menambah penderitaan nih Mas Nur kadang. Gimana untuk menyikapi ini Mas Nur? Ya, itu yang kita maksud tadi, bahwa kita memang harus belajar untuk melihat diri sendiri gitu kan. Dan mungkin saya lebih bahagia untuk tidak peduli terhadap apa orang yang memiliki gitu. Mungkin saya lebih lebih bahagia gitu daripada saya harus dibuat cemas oleh sesuatu yang saya harus menggunakan seluruh potensi saya untuk meraih itu gitu. Itu kan akan membuang energi saya, membuat saya khawatir yang luar biasa. Betul. Lebih bagus saya mengarahkan segala potensi saya untuk mengembangkan diri saya sendiri gitu. Nah, ini sangat relate Mas, sangat relevan dengan Stoa. Jadi Stoa itu mengajarkan untuk tidak membesar-besarkan masalah. Artinya tadi yang Mas juga sampaikan, dudukkan secara proporsional dan fokuslah pada hal-hal yang bisa dilakukan Mas Nur. Ya, betul. Nah, ini sangat cocok dengan ajaran Stoa. Jadi fokus saja pada hal yang bisa kamu lakukan gitu. Dan ya masalah dudukkan secara proporsional aja gitu. Tapi ini tidak mudah Mas Nur. Tentu tidak mudah. Butuh latihan untuk kita sampai ke sana. Makanya kita kan baik Rumi maupun sufi lain ataupun dengan ajaran sekarang seperti healing gitu, kita kan selalu diajak untuk bagaimana kita hidup di masa sekarang. Hidup masa sekarang itu betul tidak mudah, tetapi kalau kita bisa menemukan bagaimana hidup di masa sekarang, itu akan lebih melegakan gitu. Itu akan lebih menundukkan diri kita kepada apa yang saya miliki saat ini begitu. Dan dari situ kita perlahan-lahan akan mensyukuri apa yang kita miliki gitu. Ya, untuk mentas dari penderitaan tadi. Iya. Dari derita ini memang sangat terkait dengan persepsi sebenarnya Mas. Iya.
persepsi karena itu tadi seperti yang Mas tadi sampaikan bahwa kita di-create oleh luar gitu, postingan orang lain ini dan seterusnya kan. Sebentar-bentar si Fulan sudah kemana gitu, sebentar lagi tahu-tahu di sini lagi, di situ lagi gitu kan, sedangkan kita masih di sini-sini Mas. Iya. Dan ada juga ajaran dari Sufi Mas Nur ya, bahwa yang Mas Nur juga sering sampaikan, Sufi itu anak waktu gitu Mas Nur ya, sering Sufi itu anak waktu. Kalau kita lihat dari Stoa itu, dia mengatakan bahwa keinginan untuk hidup, misalnya saat ini kita sedang bikin video Mas Nur ya, ketika pikiran kita membayangkan kita sedang jalan-jalan atau piknik, itu udah tirani Mas Nur ya. Pada menyebabkan penderitaan gitu Mas Nur. Ya gimana itu Mas Nur? Sangat sufistik sekali Mas Nur, saya kira itu. Ya, atau seperti kata Buddha ya, keinginan itu adalah penderitaan. Itu sumber penderitaan. Dan tapi itu kalau menurut saya sih itu satu jenjang. Bagaimana kemudian orang bisa sampai kepada satu tingkatan kemandirian jiwa, di mana hal yang paling membahagiakan itu adalah seluruhnya ada di dalam diri. Dan itu menurut saya sih tidak mudah gitu. Kita seringkali justru bahagia ketika kita di tempat sesuatu, meraih sesuatu yang di luar gitu. Nah, sehingga memang benar sih, semakin kita dipengaruhi oleh dua untuk keinginan ya, itu keinginan itu akan semakin bertambah keinginan, itu pasti kita tidurnya nggak enak Mas, nggak nyenyak pasti. Karena kita akan dikejar oleh seluruh keinginan dalam diri kita. Makanya kita diajak untuk kemudian bagaimana justru perlahan-lahan memperkecil keinginan tadi, sehingga satu-satunya keinginan yang kita lihat itu adalah bagaimana kita bahagia, menemukan kebahagiaan itu dalam diri. Dan kalau kita sebaliknya tidak bisa menemukan di dalam diri, kita akan menderita Mas Nur ya? Kita menderita karena kita akan mengejar sesuatu yang ada di luar terus-menerus seperti itu. Kayak mengejar bayang-bayang Mas Nur, kita kejar nih, dia ikut menjauh juga ya. Semakin kita kejar, dia akan semakin menjauh. Tapi salah satu sumber derita mungkin Mas Nur ya, salah satunya adalah ketika kita mengejar bayang-bayang itu, artinya kita ingin mengontrol segala hal yang bahkan sebenarnya nggak bisa kita kontrol gitu. Kayak bayangan itu nggak bisa kita kontrol, kita gerak, dia juga akan bergerak gitu. Mas Nur menyampaikan bahwa ada realitas di luar yang nyata gitu ya, yang nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, Stoa juga mengajarkan agar kita tidak memaksakan diri untuk mengontrol hal yang tidak bisa dikontrol Mas Nur. Nah, ini kalau di Sufisme kan mungkin ikhlas dengan takdir Mas Nur ya? Atau gimana untuk keinginan tidak mengontrol hal-hal yang di luar kendali ini Mas Nur? Kalau dari sisi Sufisme ya. Jadi Rumi mengajarkan ya bahwa bagaimana kita ini harmoni dengan realitas yang ada di luar. Harmoni. Kalau bahasa sekarang itu harmoni dengan semesta. Gitu. Dan setiap orang punya keharmonian itu. Atau setiap orang itu punya kode-kode antara dirinya dengan realitas yang ada di luar. Setiap orang itu punya tabiat sendiri, nature sendiri, kebiasaan sendiri dengan realitas yang ada di luar. Cuma mungkin kita perlu belajar. Kita perlu belajar bagaimana keharmonian kita itu dengan realitas yang ada di luar. Karena kalau menurut Rumi, kalau kita berbuat kebaikan gitu, maka semesta sendiri yang akan membalasnya. Karena apa? Karena itu adalah keharmonian antara apa yang kita beri dengan apa yang kita ambil. Selama itu adalah kebaikan, maka itu akan senantiasa berinteraksi antara satu dengan lain. Tapi tentu dengan caranya sendiri ya. Yang bahaya itu karena kita selalu memaksakan cara kita gitu. Mau cepat gitu, kalau mau doa kita Tuhan besok gitu kan, seperti itu. Tapi kalau kita pelajari ya, Tuhan itu selalu memberi tepat pada waktunya. Menurut waktu Tuhan ya. Iya gitu. Karena kita memaksakan ingin sesuai dengan waktu kita. Nah, terkait dengan harmoni dengan semesta tadi menarik Mas ya, karena ucapan salah satu filsuf Stoa, dia mengatakan bahwa segala yang datang dari alam ini pasti yang terbaik. Nah, ini sangat sofistik juga, sangat rumit Mas. Betul. Kita pernah bahas ya bahwa
manusia dengan realitas eksternal itu baik tingkatannya maupun realitasnya itu sebenarnya harmoni. Maksudnya begini, saya punya badan karena ada dunia alam materi, saya juga punya tubuh yang bersifat materi. Di luar ada alam barzah karena saya punya nafs. Di luar ada alam ruh karena saya punya ruh. Sehingga apa yang saya inginkan sebenarnya ada di luar, dan apa yang di luar itu ada dalam diri saya. Jadi dia adalah sesuatu harmoni yang luar biasa, dan ketika kita bisa menemukan keharmonian itu sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Nah, tidak akan menderita Mas Nur ya? Nggak ada. Disinilah sebenarnya fungsi pikiran. Pikiran itu datang terus menerus bertanya kepada diri kita, kapan sih kamu punya ini? Seperti itu. Tanpa kita tahu bahwa sebenarnya realitas itu bekerja dengan sendirinya, dan setiap manusia itu punya yang saya maksud nature-nya sendiri. Kita tidak mungkin berlari dari nature kita sendiri. Mas Rahman dengan saya punya sesuatu yang masing-masing berdiri di atas diri kita sendiri itu kan. Dan ketika saya memaksakan ukuran saya dengan ukuran Mas Nur itu ujungnya jadi derita Mas Nur. Sama dengan terbalik juga gitu. Satu bentuk penderitaan. Tapi salah satu hal yang menarik juga Mas Nur ya dari ajaran Stoa ini adalah bagaimana kita memperlakukan derita itu ketika itu misalnya terjadi pada orang lain gitu. Jadi misalnya gini contohnya Mas Nur, saya akan sangat fasih menghibur Mas Nur gitu ya ketika Mas Nur sedang terkena musibah itu. Saya mungkin akan fasih mengatakan, udahlah Mas Nur, diterima saja. Namanya juga hidup, pasti ada kadang di atas kadang di bawah gitu. Saya akan enteng mengatakan itu. Atau ketika saya menghibur teman yang keluarganya meninggal itu, ya semoga bisa ikhlas, bisa sabar itu. Nah, tapi itu menjadi sulit ketika saya memperlakukan hal itu kepada diri saya Mas. Ketika saya sedang terpuruk untuk berkata hal itu pada diri saya, menjadi tidak mudah Mas. Nah, ini kalau dari sufisme gimana melihatnya ya, menghibur diri yang kita sedang di bawah ini Mas. Nah, justru itu, misalnya begini, kenapa kita tidak mudah saat kita didatangi satu bentuk penderitaan ya? Itu karena kita sedang mengalami. Dia benar-benar kita rasakan bagaimana derita itu hampir merenggut diri kita, merenggut seluruh kesenangan kita dan seterusnya. Tentu itu tidak mudah. Makanya itu yang saya maksud bahwa setiap orang itu harus menemukan pelariannya sendiri, harus menemukan pelarian sendiri. Ya, tentu yang positif ya pelarian itu, karena kalau tidak ada yang pelarian terindah yang orang temukan dalam dirinya, dia akan larut dalam penderitaan seperti itu. Dia akan terus dihantui oleh derita-derita yang terus akan bertanya ke dalam dirinya. Makanya, nah kalau Sufi seperti yang perbincangan kemarin mengajak kita untuk bahwa setiap orang itu punya siklusnya sendiri. Ada siklusnya. Ada siklusnya. Dan setiap siklus itu ada tanda. Makanya kita perlu belajar untuk tahu tanda-tanda yang terkait dengan harmoni dengan semesta ya. Jadi kita dengan semesta itu ada keharmonian, di situ ada tanda-tanda bagi setiap orang gitu. Tanda-tanda. Dan itu yang disebut dengan nature. Setiap orang itu punya nature-nya sendiri, tabiatnya sendiri. Iya. Termasuk kita akan merasakan derita atau bahagia itu ada tanda-tandanya juga Mas. Iya, ada tanda-tandanya juga. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya mau sial nih ketika tangan kirinya misal berdenyut atau sudut matanya gitu ya. Kadang orang ya nggak tahu sih itu percaya nggak percaya, tapi ada nature-nya ya, ada hukum alamnya gitu ya. Dan mungkin memang sebenarnya derita atau tidak derita itu sebenarnya memang tergantung pada persepsi Mas ya. Iya, maksudnya derita itu kalau kata Rumi, derita itu datang sebenarnya bukan pada derita, tapi apa yang ada di balik derita itu sendiri. Jadi yang utama itu adalah bagaimana mengontrol derita sehingga dia berubah menjadi sesuatu yang lain di balik dari derita itu sendiri. Nah, cuma memang ini mudah diobrolkan. Dalam obrolan begini. Tapi ketika derita itu datang, nah disitulah itu yang saya maksud bahwa misalnya begini, saya tahu tentang sabar itu seperti apa. Tapi kita akan tahu benar-benar sabar ketika satu peristiwa datang dan dia meminta kesabaran kita. Kita akan tahu di mana sabar kita pada waktu itu. Dan itulah pengetahuan sejati kita. Pengetahuan sejati ya. Disitulah. Makanya kata kaum Stoa, ketika kamu bisa memperlakukan musibah yang sedang dialami orang lain
itu sebagaimana kamu memperlakukan Iya. musibah terhadap dirimu, wah itu udah Iya. luar biasa. Iya. Karena kalau orang lain yang sedang musibah, kita akan sangat enteng untuk menghibur gitu. Saya jadi teringat mama saya ketika mengatakan papa meninggal gitu, terus ada orang menghibur gitu. Ya udahlah, ikhlaskan saja, namanya juga hidup ya, pasti ada meninggal. Mama dengan enteng bilang, ya kamu enak ngomong gitu karena kamu nggak mengalami, coba kamu di posisi saya gitu. Betul. Saya waktu itu ya logis yang dikatakan, yang dia katakan gitu ya, ketika mama mengusap air mata itu, ya ini ternyata sangat stoik gitu. Sangat stoik dan ya sangat nyambung dengan ajaran sufisme, Mas. Iya. Ini biar teman-teman nggak semakin menderita juga. Kita akhiri sampai di sini, Mas, untuk sesi kali ini tentang penderitaan dari sudut pandang Stoa dan sufisme yang ternyata memang cukup banyak titik temu, Mas Nur. Kita akan ketemu dengan pembahasan yang lain, Mas Nur. Tema Stoa ini masih kaya untuk kita gali dan coba kita perbandingkan dengan hasanah sufisme atau tasawuf, Mas Nur. Terima kasih, Mas Nur. Sama-sama, Mas Ray.